Untuk selanjutnya, apakah metode pengajaran yang Ibu gunakan ini sesuai dengan kebutuhan siswa? Pastinya sebelum ke pelajaran saya melakukan assessment diagnostik dulu ya Mbak. Dan saya lanjutnya Mbak apa ya? Iya, tidak apa-apa. Nah terus dari hasilnya itu saya bisa tahu dari pelajarannya anak seperti apa, apakah kinestetik, auditory. Nah setelah saya tahu baru saya menyesuaikan dengan metode saya dengan karakteristik anak-anak tersebut. Oke. Baik, nah pasti kalau di kelas itu pasti ada tantangan yang Ibu hadapi. Nah, kalau boleh tahu apa saja tantangan yang sering Ibu hadapi saat mengelola kelas matematika? Tantangannya yang pertama yaitu tadi yang sifat SD-nya masih terbawa. Terus kedua tantangannya mungkin karena dulu di SD-nya kurang dalam apalagi ini khususnya matematika ya kurang matang dalam penjumlahan, perkalian, pembagian, jadi saya harus mengulangi lagi di SMP. Nah terus selain itu tantangannya kayaknya yang lebih besar itu sih Pak. Berarti kurang matang dalam memahami materi dasar. Jadi Ibu harus mengulang dulu mulai awal baru masuk ke materi yang saat ini. Nah, kalau misalkan ada siswa yang kurang fokus gitu, bagaimana Ibu untuk menghadapi siswa tersebut? Kalau ada siswa yang kurang fokus, pertama pastinya ditegur dulu. Terus kalau misalnya anak satu pasti ditegur, tapi kalau lebih dari satu saya lihat dulu kenapa kok fokusnya, apa karena bosan atau karena apa. Kalau karena bosan biasanya saya ajak ice breaking dulu. Kalau saya ajak biasanya anak-anak sendiri yang bu ayo bu ice breaking dulu gitu ajak. Nah, menurut Ibu sendiri tantangan tadi kan Ibu menyebutkan tantangan beberapa tuh. Nah, menurut Ibu sendiri tantangan atau hambatan itu apakah harus segera diselesaikan dalam pengelolaan kelas tersebut? Kalau menurut saya harus segera diselesaikan ya Pak, karena kalau nggak segera diselesaikan pastinya pelajaran itu nggak berjalan dengan seperti yang diharapkan. Contohnya kalau misalnya nggak menguasai materi dasar itu tadi, pasti ke materi-materi selanjutnya itu pasti akan berpengaruh. Nah, selanjutnya menurut Ibu sendiri sejauh mana pengelolaan kelas yang baik dapat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi matematika? Kalau menurut saya pengelolaan kelas yang baik itu kan pengelolaan kelas yang baik kan dapat membuat anak-anak itu nyaman di kelas. Nah dengan menciptakan suasana nyaman itu akhirnya anak-anak dapat memahami materi yang disampaikan tadi. Nah, kalau misalkan sekarang kan sudah memasuki 5.0 ya, berarti menggunakan peran teknologi dalam pembelajaran di kelas. Nah, kalau menurut pendapat Ibu sendiri tentang peran teknologi dalam membantu pengelolaan kelas matematika ini justru membantu atau justru menjadi tantangan bagi Ibu sendiri? Kalau menurut saya peran teknologi ada plus minusnya ya, juga membantu juga ada tantangannya. Membantunya anak-anak misal saya materinya kurang jelas dalam menyampaikan, anak bisa cari di Google, di YouTube gitu untuk memahami lagi. Itu poin plusnya. Untuk poin negatifnya ya itu tadi, misalnya saya kasih tugas, saya kasih PR lah, anak-anak ini bisa nggak ngerjakan sendiri tapi langsung cari di Google, ChatGPT gitu-gitu, nggak mikir dulu sebelum mengerjakan. Oke, baik. Nah, kalau dukungan dari pihak siswa atau rekan guru-guru yang lain itu dalam mengatasi masalah pengelolaan kelas ini bagaimana? Dukungan dari sekolah dalam mengatasi masalah pengelolaan kelas, atau Ibu mengatasinya sendiri atau dari sekolah ada bantuan seperti pembimbingan kepada siswa sendiri dalam pengelolaan kelas? Kalau itu biasanya
saling sharing ya dengan guru-guru, khususnya guru yang satu mapel. Nah, dari sharing tersebut bisa kita timbang-timbang, dikoreksi. Saya kira cocok nggak kalau diterapkan di kelas saya gitu. Oh, coba sih saya terapkan, oh ternyata cocok, oh ternyata enggak gitu. Jadi dengan cara itu sharing tadi. Oke, baik. Nah, untuk ibu sendiri ya, menurut ibu apakah perlu adanya pelatihan atau pembekalan guru terkait dengan pengelolaan kelas? Kalau menurut saya boleh, perlu, karena itu kan juga termasuk ilmu. Jadi apa salahnya kita belajar dalam mengelola kelas yang lebih baik. Nah, kalau misalkan diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan pengelolaan kelas itu, kalau dari ibu sendiri, pelatihan yang seperti apa, Bu ya? Pelatihan pengelolaan kelas. Iya. Kalau menurut saya pastinya dilakukan secara luring ya, nggak daring, karena kan sekarang banyak itu kayak pelatihan-pelatihan yang lewat Zoom, daring gitu. Selain itu pelatihan yang ada prakteknya juga, jadi selain teori juga ada prakteknya, jadi kita bisa dari materi yang didapatkan bisa langsung kita praktekkan. Nah, kalau misalkan dari sisi urgensinya ya, Bu, menurut ibu seberapa mendesak atau merasa perlu solusi terhadap masalah pengelolaan kelas dalam pembelajaran matematika? Seberapa mendesak? Iya. Kalau menurut saya tergantung masalahnya ya. Kalau masalahnya yang bisa saya atasi sendiri ya langsung saya atasi sendiri. Tapi kalau misalnya anak itu sangat-sangat mengganggu dan perlu bantuan dari misal wali kelas atau guru tatip, ya saya pasti minta bantuan ke guru lain, ke orang lain. Kalau selama ini ibu mendapatkan tantangan atau masalah tentang pengelolaan kelas ini bisa diatasi sendiri atau membutuhkan bantuan kayak tatip tadi atau gimana? Kalau selama ini saya bisa mengatasi sendiri karena yang masalahnya nggak berat-berat banget. Kalau dari sekolah sendiri, apakah ada tekanan untuk segera menyelesaikan masalah setelah pengelolaan kelas? Kalau dari sekolah nggak ada sih, karena dari sekolah sudah menyerahkan semuanya ke guru masing-masing, ke guru mapel masing-masing. Oke. Kalau ibu sendiri, apakah pernah merasa kelelahan atau stres karena kesulitan dalam mengelola kelas gitu? Kalau stres kelelahan pastinya pernah ya, karena kan namanya juga anak, apalagi bukan anaknya sendiri ya, pasti ya pernah merasakan capek gitu, terus mikir gimana ya caranya supaya anak ini berubah, pastinya pernah. Baik, untuk selanjutnya, seberapa serius dampak dari masalah pengelolaan kelas terhadap kualitas pembelajaran matematika yang ada di kelas ibu? Seberapa serius dampak dari kayak tantangan pengelolaan kelas tadi terhadap pembelajaran, kualitas pembelajaran? Kalau menurut saya tergantung masalahnya ya Mbak. Kalau masalahnya berat banget pasti dampaknya besar juga ke pengelolaan kelas. Tapi kalau masalahnya ya sederhana, pasti ngaruhnya juga ke anaknya sendiri, nggak ke seluruh anggota kelas. Nah, untuk pelatihan tadi ya, pelatihan tentang pengelolaan kelas kepada guru, saat ini itu sudah cukup relevan dengan kondisi kelas sekarang atau bagaimana? Atau
sebenarnya belum pernah melakukan pelatihan tentang pengelolaan kelas atau sudah pernah? Oh belum. Oh, belum pernah. Jadi belum pernah melakukan kayak pelatihan tentang pengelolaan kelas gitu ya? Oke, berarti belum tahu. Selanjutnya, kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana melihat perkembangan gaya pengelolaan kelas, terutama dengan kehadirannya teknologi maupun kurikulum merdeka? Bagaimana apa? Melihat perkembangan gaya pengelolaan kelas, karena kan dulu kan kita masih belum menggunakan teknologi, terus sekarang kan sudah menggunakan teknologi dan kurikulum yang baru yang makin berkembang. Nah itu pasti kan gaya pengelolaan kelasnya sudah berbeda gitu. Dari Ibu sendiri melihat perkembangan seperti itu bagaimana? Kalau menurut saya melihat perkembangan itu menguntungkan kedua pihak, baik dari gurunya maupun dari siswanya. Misal contoh menguntungkannya, guru tak perlu banyak menulis, hanya ditayangkan saja. Siswa juga bisa fleksibel, nggak hanya nulisnya nggak harus di sekolah, tapi juga bisa di rumah. Tapi dengan satu syarat, guru juga harus melakukan kesepakatan kelas. Misal tugasnya, catatannya harus lengkap, kalau tidak lengkap apa konsekuensinya gitu. Oke, baik. Menurut Ibu sendiri, apakah pengelolaan kelas yang baik itu dapat meningkatkan prestasi siswa secara signifikan gitu? Pengelolaan kelas yang baik, menurut saya prestasi siswa nggak hanya dari pengelolaan kelas saja ya, tapi juga dari individunya siswa tersebut, pribadinya siswa tersebut, dari semangatnya, dari keseriusannya dalam belajar. Jadi tidak hanya dari pengelolaan kelas, dari pengelolaan kelas juga dapat membantu saja, tidak seutuhnya dari pengelolaan kelas itu. Baik, terima kasih. Ya, Sekarang sama-sama. lanjut ke media. Ah, sik.